Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat iman, sehat badan kita semua, sehingga kita mudah untuk beraktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan Allah tetap jaga nikmat yang besar ini sampai kita bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu di pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam tentang kisah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada pertemuan lalu kita sudah sedikit berbicara tentang latar belakang Sayyidina Utsman bin Affan. Maka pada hari ini kita sedikit juga akan berbicara mengenal sosok siapakah orang yang mulia ini, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau pun diangkat menjadi anak menantu Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan. Anak-anak yang Pak sayangi, Sayyidina Utsman bin Affan salah satu tokoh pemuda Quraisy yang dihormati, disegani, dan juga seorang saudagar yang sukses di zamannya. Beliau tertarik dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dari sahabat beliau, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Beliau termasuk orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam yang paling pertama, atau dalam istilahnya as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Sebelum banyak orang yang masuk Islam, mereka inilah yang pertama kali memeluk agama Islam di bawah tangan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak Bapak sayangi, Sayyidina Abu Bakar melihat akhlak yang baik dari Sayyidina Utsman. Dia pun menerangkan bagaimana ajaran Islam, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepada sesama, menghargai manusia, menghargai orang lain, dan akhlak-akhlak baik yang lainnya, sehingga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tertarik untuk masuk Islam dan bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Sayyidina Utsman pun termasuk as-sabiqun al-awwalun, yakni orang-orang yang mula-mula masuk ke dalam agama Islam. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, dari akhlak yang baik yang Sayyidina Utsman miliki, jujur, amanah, bicaranya lemah lembut, dikenal baik oleh kalangan Quraisy, sehingga Nabi pun menikahkan beliau dengan putri beliau yang bernama Ruqayyah. Nabi Muhammad mempunyai 6 orang anak dari Siti Khadijah dan 1 orang anak dari Siti Maryah Qibtiyah. Nah, salah satu putri Nabi Muhammad yang bernama Ruqayyah dinikahkan dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika ada perintah hijrah pertama kali, sebelum Allah perintahkan Nabi Muhammad dan umat Islam untuk hijrah ke kota Madinah, maka ada perintah dulu untuk pergi ke Habasyah atau ke daerah Afrika yang sekarang bernama negara Ethiopia. Di situ Sayyidina Utsman membawa sekelompok kecil dari umat Islam untuk hijrah. Beliau pun membawa istrinya yang bernama Ruqayyah untuk menetap di sana, untuk menjaga keimanan mereka, karena selama di Mekah mereka tidak bisa leluasa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak leluasa menyatakan diri bahwa mereka adalah orang Islam, karena selalu diganggu oleh kafir Quraisy, diganggu kehidupannya, diganggu secara fisik, tidak boleh berniaga dan lain-lain, karena sangat berat
perlakuan mereka, gangguan mereka, sehingga Nabi pun menyuruh umat Islam untuk hijrah ke negeri Habasyah. Nah, sekarang negara Ethiopia di Afrika sana. Nah, makanya Sayyidina Utsman juga mendapatkan julukan Zu Hijratain, orang hijrah 2 kali. Hijrah ke Habasyah bersamaan sama istrinya, sama sebagian kecil dari umat Islam, dan nanti juga ikut bersama Nabi hijrah ke kota Madinah. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, ketika pindah ke kota Madinah Munawwarah, Sayyidina Utsman bin Affan termasuk orang-orang yang mampu mensejahterakan umat Islam yang ada di sana. Karena tadinya, anak-anakku sekalian, penduduk Madinah yang masuk Islam di tangan Nabi Muhammad SAW mempunyai pekerjaan atau profesi sebagai petani, sedangkan pasar dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dengan kedatangan kaum muhajirin dari kota Mekah yang latar belakang mereka adalah pedagang-pedagang tangguh, semisal Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, maka hasil tani orang-orang Madinah yang masuk Islam, umat Islam asli Madinah, atau dalam istilah lain kaum Ansor, mereka sangat terbantu sekali dalam memasarkan hasil tani mereka. Sehingga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tokoh-tokoh pedagang Mekah mendapatkan sukses besar di kota Madinah Munawwarah. Jadi kaum Ansor yang bercocok tanam dan yang menjualkannya adalah kaum Muhajirin. Jadi antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor terjalin kerjasama yang baik dalam membangun perekonomian umat Islam di kota Madinah saat itu. Anak-anak Bapak yang Pak sayangi, nah ketika di awal-awal hijrah terjadilah perang Badar antara umat Islam dan kaum kafir Quraisy. Nah, di perang ini, istri Sayyidina Utsman bin Affan yang bernama Ruqayyah radhiyallahu anha mengalami sakit keras. Nah, sehingga Nabi pun menyuruh Sayyidina Utsman untuk tidak ikut di perang Badar karena mempunyai kewajiban mengurus istrinya yang sedang sakit. Tapi beliau mendapatkan predikat sebagai ahli Badar karena beliau punya niat untuk ikut perang Badar, tapi terhalang gara-gara istrinya yang tengah sakit. Anak-anak Bapak yang Mbak sayangi, dan setelah perang Badar pun Allah berkehendak lain, istri yang sangat beliau cintai, Ruqayyah radhiyallahu anha, wafat. Tapi setelah tak lama daripada itu, Nabi Muhammad SAW menikahkan lagi Sayyidina Utsman dengan adik Ruqayyah radhiyallahu anha yang bernama Ummi Kulsum. Oleh sebab itu, Sayyidina Utsman pun mendapatkan julukan baru Zunnurain. Zu artinya yang mempunyai, Nurain artinya 2 cahaya. Karena Sayyidina Utsman bin Affan menikah dengan 2 putri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Ruqayyah radhiyallahu anha, yang kedua Ummi Kulsum radhiyallahu anha. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, nah di perjalanan hidup beliau pun juga terkenal dengan kedermawanan beliau. Ketika umat Islam menghadapi kesulitan air di kota Madinah, maka Sayyidina Utsman melihat sumur mana yang masih mengeluarkan air. Ternyata ada, tapi itu milik orang Yahudi. Nah, sumur itu dinamakan sumur Rumah, bukan rumah macam kita rumah RUMMAH, rumah, M-nya 2 kali, rumah. Nah, di sumur ini sangat banyak airnya, tapi umat Islam dilarang mengambil air dari sini tanpa seizin atau membayar kepada orang Yahudi ini.
Nah, akhirnya Sayyidina Utsman membeli sumur ini tapi hanya separuhnya saja. Karena orang Yahudi itu tidak ingin sumur itu dimiliki oleh umat Islam. Akhirnya mereka sepakat menjual separuh, dengan arti kata sehari orang Yahudi itu menggunakan sumur itu, Sayyidina Utsman bin Affan di hari keesokannya lagi sehari. Nah, tapi lama-kelamaan orang Yahudi ini merasa sering kecewa ataupun seperti mengalami masalah dengan orang-orang yang dibebaskan Sayyidina Utsman untuk mengambil air. Kan di hari jatahnya Sayyidina Utsman memberikan kebebasan untuk umat Islam mengambil air di sumur tersebut. Nah, akhirnya Yahudi pun mengajukan permintaan untuk Sayyidina Utsman membeli keseluruhan sumur rumah. Sayyidina Utsman pun juga menyambut baik tawaran ini yang sudah dinantikan, sehingga umat Islam bisa setiap hari mengambil air daripada sumur tersebut. Maka dengan sepakat sumur itu dijual lagi dengan harga 200.000 dirham. 200.000 dirham. Nah, setelah dibeli sepenuhnya oleh Sayyidina Utsman, sumur itu diwakafkan untuk umat Islam semuanya, untuk mereka mandi, untuk mereka minum, untuk mereka berwudu. Sampai sekarang alhamdulillah sumur itu tetap dijaga oleh pemerintah Arab Saudi dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Anak bapak yang bapak sayangi. Nah, sampai meletusnya perang Tabuk, perang antara umat Islam dengan tentara Romawi. Nah, ketika Romawi sudah berhasil mengalahkan Persia, mereka melihat bahwa ada ancaman baru yang datang dari tanah Arab, yaitu adanya komunitas Islam yang sudah bangkit. Nah, sebelum komunitas ini, kelompok masyarakat ini berkembang, karena mereka tahu bahwa orang Islam mempunyai nabi akhir zaman yang selama ini mereka nantikan, ternyata tidak berasal dari golongan mereka. Mereka pun berusaha untuk menghancurkan umat Islam sebelum mereka berkembang lebih besar lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW niatan mereka untuk menggempur umat Islam. Nah, akhirnya Allah perintahkan sebelum mereka datang menyerang umat Islam dulu yang datang menyerang mereka. Sehingga para sahabat pun mempersiapkan perang Tabuk ini dengan sematang-matangnya dengan biaya yang sangat besar. Sayyidina Utsman bin Affan menyumbangkan 950 ekor onta, 950 ekor onta, 100 ekor kuda, dan juga uang sampai 1000 dinar. 1000 dinar sangat banyak sekali. 100 ekor kuda juga sangat banyak sekali, dan 950 ekor onta. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyumbang separuh daripada hartanya. Dan yang paling besar adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seluruh hartanya diserahkan untuk Allah dan Rasulnya dalam perang Tabuk ini. Maka Nabi Muhammad pun bertanya, "Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Beliau pun menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku." Anak-anak bapak yang bapak sayangi, kita bisa lihat betapa hebatnya akhlak-akhlak binaan Nabi Muhammad SAW, yang mana akhlak-akhlak mereka itu mestilah kita contoh, kita pelajari sehingga kita bisa amalkan kehidupan sehari-hari, bagaimana kita menjadi orang Islam yang baik, umat Islam yang bermanfaat kepada orang lain. Nabi Muhammad pernah berpesan, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang terbaik itu adalah orang yang mampu menjaga lisannya, tangannya daripada mengganggu orang Islam yang lainnya.
Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, dari pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan berikan beberapa pertanyaan. Catat ya, jangan lupa untuk mencatat. Kalian bisa dengarkan lagi ke cerita Bapak ini di video ini, tapi jangan lupa untuk menjawab pertanyaan dari Pak Fikri. Yang pertama, siapa yang mengajak Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam? Siapa yang mengajak Sayyidina Utsman untuk masuk Islam? Siapa yang mengajak Sayyidina Utsman bin Affan masuk Islam? Yang kedua, siapa putri Nabi Muhammad SAW yang pertama kali menikah dengan Sayyidina Utsman? Siapa nama putri Nabi yang menikah pertama kali dengan Sayyidina Utsman? Yang kedua, siapa nama putri kedua Nabi yang menikah dengan Sayyidina Utsman? Siapa nama putri ketiga Nabi, kedua Nabi yang menikah dengan Sayyidina Utsman? Maaf ya, siapa nama putri kedua Nabi yang menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan? Yang keempat, berapa jumlah uang yang dikeluarkan Sayyidina Utsman untuk membeli sumur rumah yang kedua kali? Berapa jumlah uang yang dikeluarkan Sayyidina Utsman untuk membeli sumur rumah yang kedua kalinya? Yang tadi kan separuhnya lagi ya tuh. Lagi berapa uang yang dikeluarkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan? Yang kelima, anak-anak Bapak yang sayangi, pada perang Tabuk umat Islam melawan tentara apa? Tentara siapa? Siapa lawan umat Islam di perang Tabuk? Siapa lawan umat Islam di perang Tabuk? Baiklah, nah itu 5 pertanyaan dari Bapak. Kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing, lalu nanti foto jawaban kalian dan kirim ke nomor Bapak. Bapak tunggu jawaban dari kalian. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Like video ini, subscribe bagi yang belum. Mari, mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sudah menonton. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.